Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama beribadah dalam worship at home pada sore hari ini. Mari kita bersuka cita bersemangat memuji Tuhan. Kita naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berdoa untuk mulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu Engkau melawat setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu ya Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati kuasa-Mu pada sore hari ini. Datanglah, berkaryalah di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh mengalami jamahan kasih-Mu yang akan mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau kami menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh, Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Mari yang siap memuji Tuhan semua sama-sama katakan amin, haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Woo! Yeah, yeah. Oh, oh. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam padam pam pam pararam, pam padam pam pararam, pam padam pam pam pararam, pam. Katakan mari puji Anak Allah Maha Tinggi yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala. Oh yeah, yeah. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam padam pam pam pararam, pam padam pam pararam. Haleluya. Mari puji Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Katakan mari puji, come on. Anak Allah Maha Tinggi yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, Yesus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah
Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah selamanya. Selamanya, haleluya. Sebab hanya Yesus yang layak terima sembah dan pujian kita. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus nama yang penuh dengan kuasa. Nama Yesus lebih dahsyat dari nama yang lain. Haleluya. Namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Oh oh, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Oh Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Terlebih ada kuasa dalam kuasa kebangkitannya. Haleluya. Yeah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh, oh. Wow, oh. Katakan Allah bangkit. Come on. Allah bangkit, bersoraklah. Yeah. Allah
telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Come on, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak sama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, setiap umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu sama-sama. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Mari serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, dan selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu Tuhan, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu dan selamatkan umat, sebab Engkau dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, come on. Allah bangkit, yeah, yeah, yeah. Berang sama-sama, hey. Allah bangkit, yeah, bernyanyi. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, yeah, yeah, yeah. Sama-sama, hey. Allah bangkit, oh bernyanyilah, sebab musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allahku dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang begitu setia bagi setiap kita. Dan kami terus rindu ya Tuhan memuji Engkau lebih lagi. Menaikkan penyembahan kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Haleluya Jesus. Kami rindu ya Tuhan menikmati jamahan-Mu lebih lagi. Haleluya Jesus. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku.
Yesus kau telah memulai, Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau yang menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Katakan Yesus, Yesus kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah hidupku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Sekarang ku menyembah Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku
setiap jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Hampiri hadirat Tuhan, sembah Dia, tinggikan dan agungkan namanya. Sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Sore hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih setia Tuhan tiada berkesudahan atas setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari-hari ini kami boleh berada Tuhan di penghujung tahun 2023. Dan kami sedang merayakan Tuhan peristiwa Natal yang sudah terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Sebagai bukti kasih Tuhan bagi setiap kami yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami yang seharusnya kami terhukum, yang seharusnya kami dalam penderitaan kekal. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini. Dan kami tahu Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan, itu pun oleh karena kasih-Mu. Engkau rindu Tuhan untuk membawa kami terus dari hari ke sehari, semakin mencintai Tuhan dan semakin sadar Tuhan bahwa hidup kami ini ditetapkan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Sore hari ini Tuhan dimanapun kami berada, kami mau sungguh-sungguh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Kami bersyukur kami sudah memuji, menyembah dan meninggikan Engkau, dan firman Tuhan berkata, pada waktu kami sedang menyembah Engkau, maka Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami, dan Engkau siap melawat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu pada saat sore ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu, isi hati-Mu, sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, untuk kami boleh mengerti Tuhan di dalam mengakhiri tahun 2023 ini, dan memasuki tahun yang baru nantinya Tuhan, dengan sebuah pengharapan yang baru. Sebab kami sadar di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memiliki sebuah pengharapan demi pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, cengkeram setiap kami yang menikmati Tuhan worship at home sore hari ini. Dan kiranya Tuhan sendiri akan berbicara lewat hamba-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan dengan sangat sederhana, supaya kami semua boleh mengerti akan kehendak dan hati Tuhan. Dan kami boleh melakukan dan mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih, kami mau serahkan waktu yang ada ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara, dimanapun Bapak Ibu berada hari-hari ini, biarlah kita mau tetap setia untuk kita mencari hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan, mencari wajah Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa dalam setiap hidup kita. Tak lupa pada saat sore hari ini saya menyampaikan selamat Natal tahun 2023 dan menjelang tahun baru tahun 2024. Biarlah di acara Natal-Natal yang sudah kita jalani menyadarkan setiap kita bahwa peristiwa Natal dengan kelahiran Yesus di muka bumi, maka Bapa memberikan sebuah pengharapan bagi setiap kita sementara kita menjalani kehidupan di bumi ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini saya rindu betul. Kita tidak sekedar merayakan bulan Natal, bulan kelahiran Yesus seperti tahun-tahun sebelumnya. Menjadi sebuah rutinitas. Tetapi biarlah kita meminta kepada Tuhan sore hari ini, ada sesuatu yang kita tangkap, ada sesuatu yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kita, yang boleh membawa kita semakin hari semakin mengerti, supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada sebuah pengharapan yang baru. Bapak Ibu, peristiwa Natal terjadi sekian ribu tahun yang lalu, itu sebagai bukti kasih Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga yang ke-16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal dengan sebuah tujuan menggenapi ayat firman Tuhan ini, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Bapa akan setiap umat manusia yang ada di muka bumi, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamat percaya kepada dia, maka mereka tidak akan binasa, tetapi akan mengalami kehidupan yang kekal. Itu bukti peristiwa Natal yang terjadi. Kita mau belajar pada saat sore hari ini, kita mau melihat dalam kitab Yesaya pasal ke-9 ayat yang kelima. Ya, kita akan belajar ada seorang nabi yang diberikan Tuhan sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Ada nubuatan yang disampaikan sebelum Yesus dilahirkan, jauh sebelum Yesus dilahirkan. Kita akan terlebih dahulu akan melihat dan membaca dan merenungkan firman ini. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya menerima inspirasi surga, yaitu tentang bahwa Yesus akan lahir. Dan itu tergenapi 700 tahun kurang lebih. Jadi Yesaya menerima sebuah nubuatan dari Tuhan bahwa akan lahir pribadi yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan itu tergenapi 700 tahun kemudian Bapak Ibu. Dan dikatakan di sana bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, yaitu Mesias, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan kita mau melihat pada saat sore ini, kita mau belajar bersama-sama tentang gelar yang diberikan kepada sang anak, sang putra ini. Yang pertama dikatakan bahwa dia penasehat yang ajaib. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar tentang gelar yang ada dalam kehidupan Yesus ini. Yang pertama yaitu penasehat ajaib. Kita seharusnya bangga Bapak Ibu, karena kita sudah menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak sekedar menyelamatkan kita, tetapi dia berkata lewat nubuatan ini bahwa Yesus adalah penasehat yang ajaib. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita juga menerima penasehat yang ajaib. Saya yakin dan percaya kalau karena dia punya gelar penasehat yang ajaib dalam setiap kehidupan kita, seharusnya, semestinya Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, tidak akan pernah terjadi kegagalan. Tetapi seringkali dalam kenyataan kehidupan justru ada banyak kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Ada kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Kenapa? Karena kita tidak secara maksimal memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang senantiasa minta nasihat sebelum kita melakukan sebuah tindakan ataupun perbuatan keputusan. Padahal kita punya penasehat yang ajaib. Dikatakan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib. Dia seorang penasehat yang mengerti apapun yang bakal terjadi di masa-masa mendatang. Kalau kita betul-betul melakukan apapun dalam setiap hidup kita dan kita datang kepada Tuhan, meminta petunjuknya, meminta nasihatnya, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang kita kerjakan itu akan pasti mengalami sebuah keberhasilan. Dikatakan di sana bahwa dia adalah penasehat yang ajaib, artinya ajaib, dia seringkali melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Jadi kita punya pribadi yang begitu luar biasa seharusnya. Kita mau belajar Bapak Ibu, memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita mau sungguh-sungguh memaksimalkan gelar yang Tuhan punya, yang sudah diberikan dalam setiap hidup kita. Apapun yang bakal kita kerjakan dan apapun yang akan kita lakukan dan apapun yang akan kita putuskan dan rencanakan. Kita mau datang kepada Tuhan yang adalah penasehat yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Supaya kita mengalami yang namanya keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua dikatakan di sana bahwa Tuhan yang telah datang ke bumi sebagai Yesus tadi, sebagai juru selamat. Yang kedua, dia bergelar sebagai Allah yang perkasa. Yang kedua, gelar Tuhan sebagai Allah yang perkasa. Secara otomatis kalau kita menerima dia sebagai juru selamat, juga secara otomatis kita juga menerima kemahakuasaan Allah yang perkasa. Oleh sebab itu pada saat sore ini kita harus bangga. Kita tidak perlu berkecil hati di dalam menghadapi kehidupan yang ada. Kalau seringkali kita mendengar kabar-kabar, hari-hari ini media sosial itu luar biasa perkembangannya. Sehingga info-info itu berkembang dengan cepat untuk kita terima. Dan kadang-kadang info-info ini kalau kita tidak bisa menyaring dengan baik, bisa membuat iman percaya kita ini agak sedikit tergoyangkan. Oleh sebab itu pada saat sore ini kita mau sadar bahwa pada waktu Yesus datang ke muka bumi, dia juga diberikan gelar
yaitu Allah yang perkasa. Secara otomatis bahwa Anda pun memiliki pribadi yang mengawal dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah yang perkasa, yang ada membackup dalam setiap hidup kita, yang membela kita kapanpun. Dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyertai setiap kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita pergi. Ya, sepanjang kita melibatkan Allah sebagai Allah yang perkasa, saya yakin dan percaya bahwa situasi apapun yang ada dan terjadi di dunia ini, kita pasti akan mengalami yang namanya pertolongan dan kemenangan daripada Tuhan. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan bahwa Raja Damai. Ya, kita nanti bahas mengenai masalah Bapa yang kekal itu di bagian yang akhir. Dikatakan bahwa Yesus pada waktu dia datang ke muka bumi, dia juga diberikan julukan atau gelar yaitu Raja Damai. Ya. Raja yang berkuasa, yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Yang seharusnya karena dosa dan perbuatan jahat kita harusnya terhukum. Kita harusnya mengalami penderitaan yang kekal. Tetapi Yesus yang telah datang ke muka bumi sebagai Raja Damai, dia yang mendamaikan setiap hidup kita sebagai manusia yang mau membuka hati menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara otomatis kita juga diperdamaikan dengan Bapa. Kita tidak mengalami yang namanya penghukuman kekal, tapi justru kita mengalami yang namanya kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Karena Yesus adalah Raja Damai dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Oke, pada saat sore hari ini biarlah kita mau sadar bahwa peristiwa Natal tidak sekedar ada seorang bayi kecil mungil lucu yang lahir. Tapi ada sesuatu makna yang begitu dahsyat luar biasa yang menyertai kelahiran Yesus. Dan biarlah itu justru akan membuat kita semakin mengerti. Membuat kita semakin yakin, membuat kita semakin kita percaya kepada Dia. Bahwa Tuhan Allah yang kita sudah menerima, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah pribadi yang begitu luar biasa. Dia adalah Raja Damai. Allah yang perkasa, ya. Dan juga dikatakan di sana dia adalah penasehat yang ajaib, luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, kita harus bangga karena kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan gelar-gelar Yesus yang begitu luar biasa, yang disediakan dan diperuntukkan untuk kebutuhan kita sementara kita hidup di muka bumi ini. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, mari jangan menjadi orang yang berputus asa menghadapi kehidupan. Jangan menjadi orang yang hilang pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang ada. Situasi, kondisi, keadaan boleh berganti. Ya. Musim demi musim dalam setiap kehidupan kita boleh semakin berganti. Tapi sepanjang kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan yang kuat, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang bakal terjadi ke depan, kalau kamu mau melibatkan Tuhan, maka perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi. Bapak Ibu, ya saya yakin bahwa ketiga gelar ini seringkali kita dengar. Seringkali kita mendengarkan dari banyak hamba-hamba Tuhan, tetapi kita mau belajar pada saat sore hari ini lebih mengenai Bapa yang kekal. Ya. Beberapa hari yang lalu sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya mempersiapkan ini Bapak Ibu. Saya merenungkan, Tuhan ya kenapa ya dikatakan Bapa yang kekal ya, dari gelar-gelar yang ada. Kok tidak cukup Bapa saja atau Bapa yang baik, tapi Bapa yang kekal. Dan pada waktu saya sedang merenungkan ini Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa yang terjadi dalam keluarga kami, yaitu anak kami yang pertama, Kenneth ini badannya tahu-tahu suhu tubuhnya itu naik tinggi, 38, 39. Ya. Mulai dari pagi panas, terus diajak maminya ke resto, malam-malam pulang saya dikasih tahu. Enggak tahu kok sepanjang hari ini Kenneth ini badannya panas gitu ya. Saya lihat pilek enggak, ya batuk pun enggak. Ya, dan lucunya biasanya setiap hari Kenneth ini tidurnya bersama dengan maminya dan bersama dengan adiknya. Tetapi kali ini dia minta untuk ditemani saya. Ya, dan akhirnya singkat cerita anak Kenneth ini tidur bersama dengan saya dan saya mantau. Bapak Ibu pada waktu saya sedang merenungkan, saya tidak bisa belajar karena saya sedang konsentrasi untuk mengawal anak saya tadi ini. Ya, dan saya sambil merenungkan tentang Bapa yang kekal. Ya, kan? Ya, pada waktu itu saya mengerti. Ya. Saya mulai pada waktu saya melihat kondisi anak saya ini, saya sebagai seorang papi, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, itu juga mengalami sebuah kondisi di mana saya itu sedikit ada perasaan was-was, khawatir dalam tanda kutip ya, melihat kondisi anak saya. Ya. Iya ya, sedikit-sedikit saya pegang
jidatnya, ya saya lihat badannya masih panas, masih hangat. Terus dia saya lihat tuh dari setiap menit tidur kebangun. Nah, sehingga saya tidak bisa tidur sampai jam 5:30 pagi. Saya lihat, saya amati dan sebagainya. Dan dalam hati saya berkata demikian, kalau boleh dan kalau bisa, biarlah sakitnya saya yang terima. Ya, saya yang menghadapinya, saya yang ngalaminya gitu. Itu hati sebagai seorang bapak. Dan saya baru ngerti yang dikatakan oleh Yesaya dalam bentuk nubuatan tentang gelarnya Yesus yang bakal lahir 700 tahun kemudian, ya, yang digelari Bapa yang kekal. Artinya apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwa kok enggak Bapa yang baik, tapi Bapa yang kekal. Artinya gini, saya dapatkan sebuah pengertian. Bapa yang kekal, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, dia tetap menjadi pribadi Bapa yang tidak bisa digeser ataupun digantikan dengan yang lain. Atau sikap hatinya berubah, melihat kita sebagai anak-anaknya yang melakukan kejahatan demi kejahatan. Sehingga perlu dikatakan dan digarisbawahi bahwa pribadi Yesus, ya, yang bergelar sebagai Bapa yang kekal, apapun yang kau alami sebagai seorang anak, apapun yang kau kerjakan, kejahatan apapun yang sedang kita kerjakan, dia tetap sebagai seorang Bapa yang kekal. Itu artinya. Dan saya mendapatkan pada waktu saya mendengarkan ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan gini, iya luar biasa ya. Jadi hatinya Bapa itu begitu luar biasa, yang mau menerima kejahatan apapun juga yang seringkali manusia lakukan, tetap dia menyatakan sebagai seorang Bapa yang kekal. Ya, kita bisa melihat dalam sebuah peristiwa, perumpamaan, kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Ya, Lukas 15. Ya, ayat yang ke-11 mulai. Saya akan bacakan buat kita semua. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan berkata pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia mulai sadar tentang kondisi yang dia alami dan dia membandingkan kondisi yang ada di rumahnya. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan dia tidak berharap pada waktu dia kembali ke rumahnya, dia diterima sebagai seorang anak, Bapak Ibu. Ya, dia cuman berharap kalau bisa, enggak apa-apa, sudah jadi orang upahan atau jadi pekerja lah di sana. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan mempelajari peristiwa perumpamaan anak yang terhilang tadi. Ini adalah sebuah sikap hati seorang bapak yang begitu luar biasa. Ya. Kita melihat betapa luar biasanya hati Bapak ini. Yang dia punya 2 anak yang dikatakan tadi di dalam cerita bahwa anak bungsunya ini kurang ajar.
Ya. Ayahnya masih hidup tapi dia minta bagian dari warisannya. Tetapi bapak yang baik ini memberikan bagian dari anak bungsunya dan setelah itu anak bungsu menjual seluruh warisan yang dia punya untuk pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Singkat cerita ada sebuah kondisi keadaan di mana anak bungsu ini mengalami yang namanya kebangkrutan total. Yes. Sampai dikatakan untuk makan aja dia tidak bisa. Ya. Dan pada waktu situasi seperti ini dia mulai bekerja, ya, mencari supaya mendapatkan upah untuk membeli makan. Dan dia dikatakan di sana di situasi yang betul-betul sangat terpuruk di mana dia mau makan makanan babi aja enggak boleh. Dan di situasi seperti itu Tuhan menyadarkan tentang posisinya. Ya. Kalau dia baik-baik di rumah bapaknya, kalau dia tidak melakukan sebuah kesalahan, kalau dia tidak meminta bagian warisan yang belum menjadi haknya dia karena ayahnya masih hidup, mungkin hari itu dia tidak akan pernah mengalami kondisi keadaan yang tadi disebutkan. Ya. Tetapi ini sudah terlanjur, ya kan? Dikatakan firman Tuhan dan di situasi seperti ini dia mulai sadar tentang kesalahannya dan dia mulai membandingkan apa yang terjadi di rumahnya. Karena hamba-hamba dari ayahnya itu bisa makan yang cukup meskipun mereka ini sebagai orang-orang upahan. Tetapi dia sendiri yang adalah anak bos, anak orang kaya, tapi dia ngalami mau makan sisa dari makanan babi aja nggak bisa. Dan di dalam hatinya mulai ada kerinduan untuk dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Meskipun dengan sebuah keputusasaan bahwa dia tidak bakal diterima lagi menjadi seorang anak. Tapi dia berharap kalau memang boleh cukuplah sebagai orang upahan. Dan dia lakukan itu. Dan firman Tuhan katakan yang menjelaskan Bapak Ibu sebagai bentuk ya tentang hati Bapa tadi itu. Hati Bapa yang kekal yang ada dalam gelar Yesus. Ya. Pada waktu melihat anak ini dari jauh kata firman Tuhan. Dia yang berlari-lari untuk mendapatkan anaknya yang mungkin sungkan, mungkin malu. Atau ada perasaan-perasaan yang was-was bakal tidak terima oleh papanya Bapak Ibu. Tapi si papanya tadi itu dia berlari, dia merangkul apapun kondisi keadaan anak itu yang mungkin sekian bulan tidak mandi, tidak punya ganti pakaian dan sebagainya. Tapi si papanya merangkulnya dia, memakaikan cincin, ya, memakaikan jubah dan sepatu dan dipistakan. Ini sebuah kondisi keadaan yang membuktikan ya betapa luar biasanya hati Bapa tadi. Apapun yang terjadi dalam kondisi anaknya, dia tetap menjadi bapaknya. Tidak bisa terpisahkan meskipun anaknya telah melakukan sebuah kejahatan yang begitu parah. Ini perumpamaan kepingin disampaikan bagi setiap kita, Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga itu tidak akan pernah terputus karena dia sangat mengasihi kita selama kita kalau melakukan sebuah kesalahan kita mau datang kembali kepada Tuhan dan minta pengampunan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapa tetap mengasihi dan menerima kita apa adanya. Sebab dia bergelar Bapa yang kekal. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, pada saat sore ini kita mau belajar. Bila di peristiwa Natal tahun 2023 kita mau belajar lagi Bapak Ibu. Untuk kita betul-betul mensubmitkan diri kita sebagai anak yang betul-betul mau setia kepada Bapaknya. Anak-anak yang mau taat kepada Bapaknya. Sebab kita punya Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mengasihi kita, yang mengerti kondisi dan keadaan kita. Kalau toh pun kita melakukan sebuah kesalahan, mari Bapak itu, kita mau segera untuk menyadari itu dan kita mau berbalik menghampiri Dia, meminta pengampunan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapa yang kekal itu akan menerima kita kembali apa adanya. Ya. Memberi kesempatan kita kembali untuk kita menjadi anak-anaknya. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang bagian terakhir Bapak Ibu, kita mau intip terlebih dahulu ya. Sikap hati Bapa di dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Yesaya pasal yang ke-30 18 ya 21. Oke. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, kita mau melihat kualitas hati atau apa sih yang tersimpan dalam hatinya seorang bapa itu bagi anak-anaknya. Kita akan lihat ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan yang adalah Bapa menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Ya, itu adalah kualitas hati seorang bapa. Ya. Sebab itu Ia yang adalah Bapa bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, yang pertama kita mau mengintip ya, kualitas hati seorang bapa itu seperti apa. Dia itu akan menanti-nantikan
Dia yang rindu, dia yang punya ide untuk menolong kita. Seringkali dalam setiap kehidupan kita, kita yang seolah-olah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kita yang seolah-olah sedang menantikan waktunya Bapa untuk bertindak dalam setiap hidup kita. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu, sebetulnya terbalik. Yang memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk menolong kita. Karena dia sedang menanti-nantikan setiap hari kapan waktunya yang sesuai dengan waktunya Tuhan untuk bertindak. Menolong setiap kehidupan kita pada waktu kita sedang ada dalam sebuah kondisi keadaan yang tidak baik. Tuhan adalah Bapa kita yang dia justru menanti-nantikan. Ya, untuk bersegera, ya, untuk menolong kita seperti peristiwa tadi. Ya, dalam perumpamaan pada waktu bapaknya melihat anaknya yang bungsu pulang, dia yang berlari-lari. Kenapa? Karena dia setiap hari itu melihat di jalan adakah anak bungsunya itu akan pulang kembali. Dia memiliki sebuah kerinduan untuk segera menerima dan bertemu dengan anak bungsunya. Demikian juga Bapa yang kita punya. Dia menanti-nantikan untuk segera menolong kita, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan dia akan segera bangkit untuk menyayangi kita, untuk memeluk kita. Sebab Tuhan, Bapa kita adalah Allah yang adil. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang-orang yang menantikan Dia. Yang kedua dikatakan, sungguh hai bangsa di Sion, ya kita adalah Sion-Sion rohani yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis, kata firman Tuhan. Tentulah Tuhan, Bapa akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Ya, saya mendapatkan sebuah pengertian gini Bapak Ibu. Seringkali kita sebagai orang tua, pada waktu kita sedang sibuk, sedang repot, mungkin kita sedang ngomong penting dengan seseorang ya, sedang membicarakan sesuatu yang penting. Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka ini pegawai kita, teman kita, siapa. Kalau ngomong pasti kita sementara tidak gubris, karena kita lagi berbicara sesuatu yang penting. Tetapi kalau kita punya anak sebagai orang tua Bapak Ibu, kita punya anak pada waktu dia berseru, pada waktu dia menangis. Ya kan? Saya yakin dan percaya sebagai orang tua kita pasti akan teralihkan. Ya kan, perhatian kita. Meskipun kita sedang ngobrol ataupun kita ngomong sesuatu yang begitu penting, tapi pada waktu kita mendengar anak kita menangis, pada waktu kita mendengar anak kita yang sedang menjerit atau berseru, kita akan dialihkan perhatian kita. Demikian kita juga dengan Bapa di surga. Ya. Dikatakan firman Tuhan, kalau kita sedang berseru, berteriak, menangis, minta tolong, Bapa akan bersegera datang untuk mengangkat kita, menolong kita. Ya, kita akan melihat lebih jauh, dikatakan juga dalam ayat selanjutnya. Dan walaupun Tuhan sebagai Bapa tadi memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Sampai di situ dulu. Ya. Artinya gini Bapak Ibu, Dia adalah Bapa kita, Bapa yang kekal. Tetapi seringkali kita melihat kalau Dia Bapa yang kekal, kok seringkali dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang kurang baik sepertinya. Ya, ada perkara-perkara yang seolah-olah yang kita alami ini sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Kok bisa ya? Padahal dikatakan oleh ayat firman Tuhan, Dia bergelar Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Tapi sebagai seorang Bapa yang mengerti tentang kondisi keadaan sebagai kita sebagai anaknya, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, tetap Bapa kita berdiri menjadi seorang pengajar bagi setiap kita. Demikian juga pada waktu kita sebagai orang tua, ya. Papa secara fisik pada waktu kita melihat anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita meskipun mengasihi anak kita akan berdiri menjadi seorang pengajar untuk mendidik, untuk melatih dia mengerti tentang kesalahan-kesalahan yang dia buat. Sehingga kita melakukan hajaran, baik itu pukulan, baik itu mungkin perkataan yang keras yang membuat dia mengerti sadar bahwa dia sedang dalam kondisi ataupun keadaan yang tidak benar. Ya kan? Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Seringkali dikatakan oleh ayat firman Tuhan, meskipun kata firman Tuhan, Dia memberikan ya roti dan air serba sedikit, sepertinya terbatas gitu. Tetapi dikatakan oleh ayat firman Tuhan, pada waktu kita ngerti tentang kondisi keadaan ini dan kita sadar akan kesalahan kita dan kita berbalik dari ke kondisi ini, maka firman Tuhan katakan pengajar kita, Bapa kita itu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Sampai di situ Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan katakan dengan jelas, ya, kita harus bersyukur karena kita punya Yesus yang kita peringati hari ini, ya, hari kelahirannya. Biarlah kita memiliki sebuah pengertian yang baru bahwa Tuhan Allah kita yang begitu luar biasa,
yang telah datang ke muka bumi untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Dia juga memiliki gelar-gelar yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Ya, yang pertama tadi dikatakan yaitu penasihat yang ajaib, mulai belajar ya, untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Apapun yang hendak kita putuskan, apapun yang hendak kita ambil, kita minta pendapat-pendapatnya, kita minta nasihatnya, supaya kita mengalami keajaiban Tuhan. Yang kedua, Allah yang perkasa, kita harus bersyukur karena Dia menjadi pembela bagi setiap kita. Kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan dan masa depan kita, karena Dia adalah Allah yang senantiasa mengawal kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu Raja damai. Kita harus bersyukur karena apa? Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, sehingga bagian kita bukan penghukuman, tapi bagian kita adalah kehidupan kekal. Dan yang terakhir, Bapa yang kekal. Ya, kita mau belajar Bapak Ibu. Ya, untuk kita sungguh-sungguh mau terus melakukan yang menjadi kehendaknya. Ya, sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah kejadian. Kira-kira 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Sekarang hari Senin ya. Hari Sabtu kemarin saya main ke toko teman saya. Di tokonya dia ada juga pelihara seekor anjing yang cukup besar ya, jadi keturunan golden gitu. Seringkali anjing ini duduk ataupun tidur-tiduran di areal toko itu ya. Dan pada waktu itu ada seorang bapak yang masuk dengan anak perempuan, ya usianya hampir mirip dengan anak saya, mungkin kira-kira 3 tahunan gitu. Pada waktu si anak lihat anjing tadi tiduran, dia kaget ya kan, mau mundur, tapi ayahnya pegang dari belakang terus ngajak pelan-pelan tuh maju. Mendekati anjing itu, dan awalnya si anak ini agak ragu-ragu untuk mendekati anjing, tapi karena dia didorong oleh ayahnya, dia mulai berani. Ya. Lah tiba-tiba si anak ini mulai diem ya di satu posisi, dan anjingnya mulai gerak, dia mulai bangun, mulai bangkit, mau mendatangi anak ini, dan anak ini awalnya dia agak sedikit takut, tapi dia tuh agak memberanikan diri karena dia pikir ayahnya ada di sampingnya dia, di belakangnya dia gitu. Tapi lucunya di peristiwa itu terjadi gini, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa lewat peristiwa ini. Tiba-tiba si ayahnya itu dengan perlahan-lahan mulai mundur, ya kan? Dia mulai mundur-mundur, si ayahnya nggak tahu kalau ayahnya ini meninggalkan dia. Dia mulai mundur sampai sembunyi ya di tempat yang tersembunyi. Dia pikir bahwa papanya masih ada di belakangnya ini, sehingga pada waktu anjing itu mendekati dia, si anak ini tidak takut, ya kan? Dia pikir papanya pasti kalau ada sesuatu pasti dia menolong anak ini gitu loh, sehingga anak ini pede pada waktu anjing mulai datang. Tapi pada suatu ketika dia mulai noleh, pada waktu dia noleh lihat papanya nggak ada, kaget langsung lari sambil nangis. Saya mendapatkan gini, iya ya, kita ini kan punya Bapak yang backup kita loh. Ya, kalau kita misalnya sadar bahwa Bapak kita adalah Bapak yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Kecuali kita mau melepaskan diri kita seperti anak bungsu yang meninggalkan Bapa dari rumah, ya kan? Itu pasti mengalami hal-hal yang kurang baik. Kita mau melihat peristiwa demi peristiwa dalam setiap hidup kita untuk kita tetap yakin dan percaya bahwa ada Bapa yang mengasihi kita. Kasihnya itu kekal. Apapun yang pernah kita alami dalam kehidupan ini, apapun yang pernah kita lakukan sepanjang kita mengerti bahwa itu salah dan kita segera minta ampun, maka Bapa itu akan tetap mengasihi kita. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita mau renungkan Bapak Ibu, biarlah Natal tahun 2023 ini menjadi sebuah Natal yang begitu luar biasa. Sebab ada seorang yang lahir ya 2000-an tahun yang lalu, diutus dari surga sebagai bentuk kasih Bapa bagi setiap kita manusia yang seharusnya terhukum, yang seharusnya kita mengalami kebinasaan kekal, tetapi hanya oleh karena kasihnya, dia utus anaknya yang tunggal untuk datang ke muka bumi ini, untuk menyelamatkan kita manusia. Dan firman Tuhan katakan 700 tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi, ada seorang anak manusia yang diberikan sebuah inspirasi surga, nubuat bahwa bakal ada seorang anak yang lahir, seorang putra yang memiliki julukan ataupun gelar, yaitu yang pertama dikatakan penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Biarlah kita mau sungguh-sungguh mengalami Bapak Ibu dalam hidup ini, supaya kita betul-betul maksimal dalam menghadapi kehidupan yang ada, sebab engkau memiliki pribadi yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu. Apapun kondisimu dan keadaanmu hari ini, jangan takut menghadapinya. Ada info-info di luar sana yang seringkali membuat kita khawatir tentang kehidupan, kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang anak-anak kita, cucu kita.
bakal seperti apa. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, selama engkau betul-betul menempatkan dirimu dengan benar kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang bergelar yang luar biasa tadi itu. Maka saya yakin dan percaya kita pasti sanggup untuk menjalaninya. Kita akan hidup berkemenangan selama kita ada di muka bumi. Dan kalau pun nanti kita harus dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, kita pasti menerima mahkota kehidupan bersama dengan Dia. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pada saat sore hari ini, karena seizin Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Natal kami tahun 2023 membuat kami semua semakin percaya, semakin yakin bahwa ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan pasti berikan dan sediakan untuk kami alami selama kami ada di muka bumi ini Tuhan. Sebab kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kami tahu bahwa Yesus yang kami miliki itu adalah pribadi yang begitu luar biasa. Sebagai seorang penasehat yang ajaib. Sebagai Allah yang perkasa. Bapa yang kekal dan Raja damai dalam setiap kehidupan ini. Biarlah kami akan memegang teguh Tuhan. Memasuki tahun yang baru nantinya tahun 2024. Dengan sebuah kepastian pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan sore hari ini karena Engkau sudah berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu. Biarlah saudara ini Bapak Ibu, kalau ada saudara yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit apapun juga dalam tubuhmu, mari pegang bagian yang sakit. Kita akan berdoa bersama-sama supaya lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan kiranya oleh kuasa bilur-bilur-Mu sakit penyakit apapun juga yang diderita oleh setiap kami orang-orang yang telah mendengar dan melihat worship at home hari ini. Boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh dilawat Tuhan sungguh-sungguh dan mengalami pemulihan dan kesembuhan secara nyata oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Kalau kami hari ini sedang mengalami masalah dalam rumah tangga dan keluarga kami, hubungan yang tidak baik dan kurang harmonis, Tuhan kiranya Kau pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Dan biarlah kami mau belajar sesuatu lewat setiap kondisi keadaan yang kami alami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam rumah tangga kami. Dan kalau kami sedang mengalami masalah persoalan dalam keuangan kami, dalam usaha pekerjaan kami yang mengalami kemerosotan Tuhan. Atau bahkan Tuhan kami sedang mengalami kebangkrutan sekalipun, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan kondisi dan keadaan keuangan kami, kondisi keadaan usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah situasi krisis sekalipun Tuhan sanggup menolong kami, memampukan dan menyanggupkan kami untuk kami terus berjalan Tuhan. Sampai kami betul-betul mengalami sebuah pemulihan. Kami bersyukur sore hari ini karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia buat kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan sungguh-sungguh melakukan dengan setia setiap perintahnya, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Anakmu, keturunanmu diberkati. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati, tempat adonamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan tetap naik dan tidak turun, dijadikan yang kepala dan bukan ekor. Kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.